Oke pemirsa sekalian, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang akan kita lihat bersama-sama. Dari 2 Timotius pasal yang ketiga, kita melihat daripada ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Haleluya. Firman Tuhan berkata, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, firman Tuhan hari ini berbicara tentang karisma versus karakter, pemirsa sekalian. Seperti tadi yang sudah kita pelajari bersama dari episode Good News program ini, bahwa dua-duanya penting sekali. Tidak bisa kita pisahkan bagaimana seseorang itu dilihat misalnya tampil menarik, ya, dan kemudian ataupun tidak. Karena pada zaman sekarang ini memang diperlukan, pemirsa sekalian. Anda tentunya tidak mau menampilkan diri Anda dengan pakaian apa adanya, compang-camping, dan kemudian Anda expect ada orang yang mau dengar Anda. Tetapi pada saat yang bersamaan, pada waktu kerap kali saya mendengarkan bagaimana cara seseorang berbicara, banyak orang kemudian ternyata saya kaget loh melihat bagaimana mereka itu hidupnya, pemirsa sekalian. Dari cara bicara yang kasar, kemudian bagaimana mereka tidak menghargai orang lain, kemudian bagaimana mereka memperlakukan istri atau suaminya atau bahkan anaknya, atau bahkan memperlakukan orang-orang yang menjadi bawahan mereka. Dan itu membuat saya menjadi berpikir ternyata orang itu karakternya nggak baik, pemirsa sekalian. Nah, inilah yang firman Tuhan katakan. Sekali lagi, Rasul Paulus berbicara kepada satu orang murid yang dia angkat atau dia didik, namanya Timotius. Dia berkata, ingat juga bahwa dari kecil. Ini berbicara sekali kepada kita sekalian. Firman Tuhan berbicara kepada kita, ingat dari kecil. Dari kecil bukan berarti pada waktu selalu Anda dari dulu, pada waktu masih bayi dan kemudian masih kanak-kanak. Tetapi banyak daripada kita itu ditumbuhkan rohaninya pada waktu kita belum mengenal Tuhan. Ada ayat firman Tuhan yang lain lagi berbicara, ingat hari di mana kamu menerima panggilan. Tidak banyak daripada kamu dikenal oleh banyak orang di dalam kebaikan kamu atau ketulusan kamu. Bahkan kata firman Tuhan, banyak orang-orang di dunia tidak menganggap kamu dengan baik pada waktu itu. Nah, ini yang firman Tuhan juga katakan, ingat dari kecil. Bahwa dari kecil firman Tuhan sudah berbicara pada kehidupan kita. Ingat dulu bagaimana pada waktu saya dan saudara kita tidak dikenal orang. Ingat bagaimana pada waktu kita dulu belum punya aset misalnya. Ingat bagaimana pada waktu dulu kita masih baru memulai merintis suatu pelayanan. Ingat betapa tulusnya kita, ya. Dan firman Tuhan juga mengatakan, firman Tuhan atau kitab suci itu sudah memberi hikmat kepada kamu dan menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kita tahu bahwa ternyata menjadi orang Kristen bukan saja mengenai kita diselamatkan. Mengenai diselamatkan ini tentunya sangat penting. Ini salah satu ultimate goal daripada Tuhan Yesus. Tapi kita nggak langsung naik ke surga, pemirsa sekalian. Kita masih ada di bumi ini. Yang kedua, pada waktu kita memaintain kehidupan kita yang ada di bumi ini, di sini firman Tuhan berbicara bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah ini sangat bermanfaat sekali. Kita nggak bisa hidup di luar konteks firman Tuhan. Dikatakan di sana bahwa untuk mengajar. Banyak hal yang tidak kita ketahui di dalam kehidupan ini. Kita perlu belajar daripada firman Tuhan. Banyak hal daripada kehidupan atau keputusan yang saya ambil. Misalnya, ternyata saya salah tetapi saya pikir benar. Firman Tuhan mengatakan bahwa dalam kitab Amsal, banyak orang berpikir bahwa apa keputusannya benar, tapi ujung-ujungnya adalah bengkok, pemirsa sekalian. Harus memperbaiki kelakuan untuk mendidik dalam kebenaran. Tips hari ini dari episode ini mengatakan kita harus cepat jadi orang-orang yang nomor satu. Itu cepat atau mudah bertobat. Ya, sadari kesalahan kita. Kita tidak sempurna. Selama saudara dan saya masih bernafas, maka kita masih bisa jatuh dalam dosa dan kita masih bisa terpleset. Nomor dua, kita harus mau ditegur. Kita bukan cuma mau bertobat. Yang negur kita kadang-kadang anak kita misalnya, atau bawahan kita, atau orang-orang yang lebih junior daripada kita. Nomor tiga, gak bisa dipungkiri kita perlu punya mentor. Seseorang mentor yang akan bisa melihat lebih jauh ke depan. Atau bahkan meminta pertanggungjawaban, akuntabilitas daripada apa yang menjadi keputusan-keputusan kita. Nomor 4, miliki komunitas yang sehat. Karena dengan komunitas yang sehat, kita saling menutupi. Bukan saling menjatuhkan, tetapi saling membangun, saling mendorong, saling menguatkan, saling mendoakan. Dan saya percaya bahwa di akhir zaman nanti, pada waktu Kristus datang untuk kali yang kedua, kita akan didapati menjadi orang-orang yang setia. Kita akan menjadi domba. Kita akan menjadi orang-orang yang dikenal di dalam kerajaan surga. Amen. Oleh karena kemuliaan Tuhan. Mau Anda berdoa bersama dengan saya? Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa untuk setiap pemirsa Good News program. Engkau lawat mereka.
Hari-hari ini masih banyak anak-anakmu yang bergulat, struggle dengan karakter-karakter Tuhan. Tolong kami Bapa. Dan Tuhan Engkau pakai setiap daripada anak-anakmu. Mereka yang sakit aku deklarasikan dengan bilurnya Yesus Engkau sembuh. Amen. Engkau yang miskin hari ini, percaya bahwa Tuhan Yesus tidak mati untuk Anda terus miskin, tetapi Dia yang kaya menjadi miskin supaya engkau diperkaya. Terima kasih karunia Tuhan, kebaikan dan cinta kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati oleh Tuhan bersama dengan saya, katakan amin.